Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fauzan mau mewawancarai ayah. Ini atas nama Ya. ayah siapa? Sujarwo. Ya, atas nama ayah Pak Sujarwo. Jadi ini mewawancarai tentang kewajiban hak sebagai orang tua. Baik, langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja yang diperlukan, dipersiapkan untuk menjadi orang tua? Yang dipersiapkan untuk menjadi orang tua itu adalah ilmu. Nah, terus ilmu itu dapatnya dari mana? Ayah share ya materi ya. Siap. Jadi karena kita manusia itu kan ada petunjuk. Petunjuknya manusia itu apa, Zan? Petunjuknya manusia itu Nah, dari baca Zan. Wah, Nah, ini dibaca. Quran Surah Al-Jasiyah Ya. yang menceritakan Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat yang meyakini. Nah, sebelum baca Quran baca apa? Baca Al-Quran. Sebelum baca Quran baca apa? Baca Nah, nih ya baca nih. Iqra. Quran Surah An-Nahl diceritakan apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi sebelum baca Quran baca apa? Baca doa. Ta'awud. Baca lagi. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, setelah baca ta'awud baru dibaca artinya. Coba baca ta'awud bisa nggak? Bisa. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Oke, ayo jawab ya. Bagaimana persiapan atau bekal menjadi orang tua ya? Harus ada ilmu. Nah, petunjuk ilmunya itu ada di mana tadi? Surat berapa? Ada di Nih, 45-20 ya. Baca lagi. ada di Quran Surah Al-Jasiyah yang Ya, baca menceritakan aja surat 45 ayat 20. Ceritakan Al-Quran ini adalah Baca pedoman bagi ta'awud, tadi manusia. kan udah diajari. Na'udzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Quran Al-Quran ini ini, adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. jadi ilmu pedomannya dapatnya dari mana? Dari Al-Quran, Nah, Al-Quran ini pedoman buat orang Islam atau buat orang Arab? buat orang umat Islam, Nah, ini loh. Al-Quran pedoman buat siapa? buat manusia. Ayah itu manusia bukan? Ya, Jadi kalau mau nyari bekal jadi orang tua dapatnya di mana? dapatnya dari Al-Quran. Oke, karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi di surat ini, coba baca ini. Apa sih inti dari Al-Quran itu? Intinya, Nah, dibaca tadi. Yo, ayo yang blok ya, tapi baca ta'awud dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Iya, jadi bekalnya adalah hanya ambil dari Quran. Jadi Mm-mm, Al-Quran itu tidak hanya sebagai petunjuk, ya, petunjuk dan tetapi juga penjelasan-penjelasan dan juga pembeda. Jadi mengenal kenapa kok saya ambil itu dari Al-Quran. Nah, tetapi mm-mm. Al-Quran itu menjadi petunjuk syaratnya apa, Zan? Syaratnya, Nah, baca ayat ini. syaratnya adalah Hmm. kitab Al-Quran. Ta'awud. Ta'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kitab Al-Quran Hmm. itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kalau mau mencari petunjuk di Al-Quran, syaratnya apa? Syaratnya Petunjuk bagi dapat petunjuk bagi siapa? bagi mereka yang bertakwa.
Nah, maka harus mengenal takwa dulu sebelum masuk bagaimana mempersiapkan bekal, tapi punya syarat, mau kasih petunjuk, tapi harus takwa dulu. Nah, Hmm, kenapa? Karena orang yang paling mulia itu apa, San? Siapa? Nabi, Orang yang paling mulia itu siapa? orang yang paling mulia, Iya, orang tua. nih baca. Nah, coba. Tabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, berarti Sesungguhnya yang mulia itu siapa? yang mulia itu, Baca lagi. nah, Yang ayah blok. a'udzubillahi minasyaiton. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, kenapa kemudian ayah cerita tentang dasarnya? Karena ini akan menjadi bekal, akan menjadi pedoman dasar. Kok bagaimana? Tadi pertanyaannya apa, San? Pertanyaannya adalah apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi Nah, orang tua? apa yang perlu dipersiapkan? Kira-kira kemarin Fauzan umroh yang perlu disiapkan apa? Bekalnya apa? Atau sama seperti bekal menjadi orang tua apa? Ayo. Eh, nyiapin pakaian, Hmm? apa nyiapin persiapan persediaan makanan. Ya, nih baca. Jadi apa? Yuk, ini kalau suruh Au- bekal jadi orang tua apa? Yuk, baca. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi Oh, kalau bekalnya jadi orang tua itu tidak jauh beda dengan bekalnya ketika kita memenuhi seruan haji dan umroh, yaitu apa? Takwa. bertakwa. Maka kalau pertanyaannya apa yang perlu disiapkan menjadi orang tua, ya takwa itu. Karena Hmm, sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang paling mulia itu tadi siapa? Yang paling mulia itu tadi siapa? yang paling mulia itu, Adalah yang takwa. oh Oke. iya. Nah, sekarang pertanyaannya, terus bekalnya apa menjadi orang tua? Kan gitu, Zan. Ya, kita Mm-mm. tanya lagi sama Quran. Katanya yang mulia takwa. Jadi kalau kita mulia, otomatis nanti menjadi orang tua pun bisa jadi mulia, yaitu jadi orang takwa. Oke, ya bukan surat ini. Ya, Zan, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ada kalimat Oh, takwa. mm-mm. Pertanyaannya, takwa itu apa yang mudah dikerjakan? Karena itu nanti akan menjadi bekal, baik bekal menjadi orang tua maupun bekal menghadapi hidup maupun bekal kita nanti ibadah haji dan umroh. Berbekallah karena Mm-mm. sebaik-baik bekal adalah takwa. Oke. Karena yang paling mulia di mata Allah itu yang mana tadi, San? Yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Ya, jadi bagaimana sih biar kita mulia menjadi orang tua mulia, ngurus anak mulia, ya jadi takwa. Pertanyaannya, yang gampang aja seperti apa? Oke, selanjutnya. Siapakah orang-orang bertakwa atau cirinya di surat ini ya? Oke, lihat berikutnya. Ya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi Dan ciri takwa yang orang-orang pertama yang apa? jadi takwa yang pertama itu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi cirinya, bekalnya adalah suka sedekah. Ya, suka Oke, sedekah. sedekahnya itu waktu punya uang atau enggak? Eh, waktu Baca punya lagi. uang. Waktu sedekahnya kapan? Waktu sedekahnya itu bila ada waktu lapang maupun Waktu sempit. lapang saja atau waktu sempit? Mau apa? Waktu lapang maupun waktu sempit. Ya, ciri pertama itu. Lanjut.
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan Jadi yang ciri yang memaafkan. kedua apa? Setelah Ciri sedekah lapang kedua sempit. itu orang-orang yang menahan amarahnya. Ya, menahan amarah. Boleh marah nggak? Boleh, tapi tidak boleh keterlaluan. Ciri orang takwa yang kedua apa ini? Orang-orang yang yang bisa menahan amarah. Jadi boleh marah nggak? Enggak. Kenapa? Ya, soalnya itu cara bertakwa. Standarnya manusia, nalurinya adalah dia akan marah, maka ayatnya itu disuruh menahan. Bukan Hmm, berarti kita tidak marah tapi bisa menahan. Kenapa sih kok kamu mau menahan amarah? Lah saya kan pengen jadi orang takwa loh. Kenapa jadi orang takwa? Karena itu mulia. Emang kalau takwa kenapa? Nah, itu akan menjadi bekal selamanya. Baik menjadi apapun itu takwa. Jadi ciri yang kedua apa, San? ciri yang kedua itu orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, terus ciri berikutnya, Berikutnya itu orang yang memaafkan. iya memaafkan. Jadi kalau orang takwa ada dendam nggak? Pasti enggak. Iya, jadi memaafkan karena kalau kita memaafkan, ya, atau kita itu tidak membalas, maka kita akan ditebus dosanya, Zan. Makanya nanti Hmm, orang-orang yang dosanya ditebus, nanti akan ada kemudahan rezeki yang nantinya menjadi bekal jadi orang tua. Itu hmm. nih, maka ada namanya penebusan dosa. Nih, Zan, baca Zan, ini penting. Jadi besok kalau dinakalin teman-temanmu, kamu nggak perlu balas. Kenapa? Karena kan kamu jadi orang takwa, persiapan besok jadi orang tua. Ayo, baca Talmud. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasannya jiwa dengan jiwa, mata Terus, dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka. Ada kisosnya. Barang kisosnya. siapa Barang siapa yang melepaskan kisosnya, maka melepaskan hak itu yang menjadi penebus dosa baginya. jadi ada nggak ajaran penebusan dosa di dalam Al-Quran? Ada. Nah, ini surat berapa, Zan? Surat 5 Al-Maidah ayat 45. Ya, jadi barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, artinya tidak membalas, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa. Jadi kalau ada yang nakalin dibalas nggak, Zan? Enggak, Mau memaafkan nggak? tetap maafkan. Nah, itu adalah bekal-bekalnya jadi orang takwa. Oke ya. Jadi Mm-mm. jadi itu sedekah lapang sempit, apalagi Eh, menahan amarah, apalagi menahan amarah, terus ber apa namanya tadi? Eh, nih baca. Nah, menafkahkan hartanya. Hmm. Apa? Eh, lupa. Baik di waktu lepang. Nah, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Ya, terus Terus nahan amarahnya. terus Terus memaafkan kesalahan orang lain. terus Itu Allah doang. Terus Allah menyukai orang-orang yang berbuat A'udzubillahiminasyaitonirrajim. ya. Lalu Allah menyukai orang-orang yang berbuat Oke, kebajikan. gajikan. Oke, sekarang ulangi soal pertama tadi kamu nanya apa? Soal pertama, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi orang tua? Jadi yang jawabannya apa? Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagus. Jadi apa sih persiapan menjadi orang tua? Apa sih persiapan bekal kita mau haji dan umroh adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa, Karena orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling takwa. bertakwa. Oke, jawaban yang pertama jelas. Ya, Oke, jelas. ulang jawaban pertama. Soalnya apa tadi? Soalnya adalah apa saja yang diperlukan atau dipersiapkan untuk menjadi orang tua? Jawabannya Jawabannya menjadi orang yang bertakwa. ciri takwa satu.
orang yang menafkahkan sedekah. hartanya. Orang yang bersedekah baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Yang kedua, Menahan amarahnya, nomor tiga. memaafkan kesalahan orang lain. Ya, yang empat adalah suka berbuat baik. Ya, Wallahu berbuat yuhibbul baik. muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Pertanyaannya berikutnya, ini kan kaitannya dengan orang baik, berbuat baik. Mm-mm. Emang kalau kita suka berbuat baik, kenapa? Karena Allah itu memberi hikmah dan ilmu itu kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya Hmm. bisa nggak sih saya nggak usah sekolah tapi saya dapat ilmu? Bisa, San. Hah? Yaitu berbuat baik. Karena itu yang dilakukan para nabi ini. Saya jelasin coba baca ayat ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi balasannya orang berbuat baik dapat apa? Dapat hikmah dan ilmu. Jadi kalau mau dapat ilmu, ngapain? Jadi orang baik, Iya, bukan jadi orang baik. Suka berbuat baik. suka berbuat baik. Nah, oke. Maka nanti menjadi hikmah dan ilmu. Oke Hmm, ya, jadi kalau disingkat jawab soal pertama adalah apa sih yang perlu persiapan apa atau bekalnya apa? Karena bekalnya adalah takwa. Oke, takwa. lanjut soal berikutnya apa? Soal berikutnya adalah bagaimana ayah mengelola waktu antara pekerjaan dan peran sebagai orang tua. Mengelola waktu. Mm-mm. Oh, ya gampang, Zan. Tinggal pakai ini aja. Google Doc, Google Google Doc. Calendar ini loh. Nah, Google Calendar. Iya, Nah, baru ya nanti ingat. lihatin. Nah, nggak kelihatan, Zan. Iya, burem Gampang itu. soalnya. Nah, jadi tanggal Ya, berapa? Contoh besok. Nah, nggak kelihatan. Ya ya, ini agendanya apa, agendanya apa, semuanya udah ke cover pakai teknologi, masalah pengaturan waktu, gampang itu. Lanjut, ya. Lanjut pertanyaan berikutnya, apa saja kesulitan menjadi orang tua? kesulitan, Ya, susahnya jadi orang tua itu apa sih? sebetulnya bukan kesulitan, melainkan konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil terkait urusan anak-anak. Nah, jadi gini, Hmm, oke ya, apa kesulitannya? Nah, jadi gini, kalau di Quran itu gini, San, anak-anak itu bisa jadi musuh, San. Ini ayatnya, San. Yuk baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Menyeramkan. Terus, Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni, mereka akan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. jadi ada nggak anak yang jadi musuh, San? Ada. Nah, anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Jadi balik lagi apa urusannya? Takwa lagi. Maka ujungnya adalah memaafkan dan tidak memarahi. Memarahi. Ya, serta mengampuni mereka. Jadi lagi takwa lagi, takwa lagi. Karena ini pondasi banget. Nah, Hmm, karena pernah dengar nggak kalau orang takwa itu dia akan mendapatkan jalan kemudahan semuanya. Surat berapa? Tahu nggak? belum. Nah, jadi orang takwa itu akan dimudahkan ya, termasuk rizkinya buat ngurusin anak-anak soleh nih. Oke, baca. Nih, saya langsung akhir baca tawud. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya, niscaya dan akan mengadakan baginya jalan keluar. ulangi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi kalau ada masalah, ada kesulitan, ya kan? Kalau orang takwa diapain? Orang takwa Akan diberikan dikasih jalan keluar. ya Dari dikasih mana? jalan keluar. Gitu kan? Ini ayat Mm-mm. berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi kalau orang sudah takwa, dikasih kemudahan nggak, San? Dikasih.
Ya, dikasih rizki dari sumber dari mana, Jan? Dari arah, ah, Arah yang tiada dari, disangka kan? iya, Apakah Fauzan pernah berpikir dengan usia Fauzan saat ini sudah bisa umroh? enggak tahu, Apakah Fauzan berpikir kalau tahun depan ayah mau ngejak ke Jepang? tidak juga, Apakah berpikir bulan depan ayah mau ngajak ke kapal pesiar? enggak juga. Nah, kenapa? Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka Hmm, berbekalah takwa, karena itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Lanjut, Jan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Pertanyaan barang berikutnya. siapa? Oh, pertanyaan berikutnya nggak bilang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ayah mengatasi tantangan menjadi orang tua? Oh, mengatasi tantangan. Ya Ya, kan? Cara mengatasi tantangannya apa? Nah, salah satunya adalah ilmu memberi arti. Nah, ilmu memberi arti itu artinya begini. Salah satunya, bagaimana kalau anaknya itu sebagai penyejuk. Nih, Chan, saya tambahin dulu. Kalau di Al-Quran ini ada konsep begini, namanya doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan hmm, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada anak itu menjadi penyenang hati. Penyenang hati. Maka kalau kesulitannya apa? Apa tadi? Mengatasi tantangan ya. iya, Ya saya memberi arti bahwa apapun yang terjadi, terjadi itu untuk kebaikan. Karena anak itu adalah penyenang hati. Terserah hmm, bagaimana ayah itu memberi arti. Makanya apapun yang terjadi patut disyukuri. Anaknya hmm, nakal, ya alhamdulillah. Itu biar dia bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Anaknya jatuh, alhamdulillah dia belajar tentang sesuatu. Itu artinya terserah bagaimana kita memberi arti. Tapi di Al-Quran itu selalu diajarkan bahwa anak itu adalah sebagai penyenang hati. Maka tantangannya apa? Mengatasi tantangan. Ya tantangannya bagaimana kita selalu bersyukur. Karena kalau bersyukur apa, Zan? kalau bersyukur Barang siapa yang bersyukur mau dikasih apa? dikasih rezeki. Nah, coba, Zan. Baca, Zan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat kamu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi bagaimana mengatasi tantangan, rintangan? Ya bersyukur aja. Hmm, Ya, karena tantangan seberat apapun, meyakini bahwa apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Atau dalam bahasa lain, Al-Quran mengajarkan untuk bersyukur apapun yang terjadi. Maka, hmm, ayah selalu memberi arti, oh Fauzan ini punya tantangan begini. Ya, maka ayah memberi arti bahwa itu adalah untuk kebaikan apapun yang terjadi. hmm. Lanjut. Next pertanyaan, bagaimana ayah membangun hubungan yang kuat dan terpercaya dengan anak-anak ayah? Bagaimana cara? Ayah membangun hubungan yang kuat dan terpercaya dengan anak-anak ayah. Ya, memberi contoh takwa. Ya, Ya kan? ya. Kok apakah takwa bisa menyelesaikan semua? Semuanya bisa. Jadi kita Hmm, ngasih contoh untuk sedekah, ngasih contoh menahan amarah, ngasih contoh untuk memaafkan, mengasih contoh untuk selalu berbuat baik. Maka otomatis itu bisa menjalin hubungan gitu. Karena oke. doanya adalah Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati itu keturunan. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Nah, itu adalah doa orang tua biar anaknya itu jadi penerus sama doanya Nabi Ibrahim. Bagaimana hubungannya? Karena semuanya itu terhubung, yaitu orang-orang takwa itu nanti akan Hmm, terhubung termasuk keturunannya. Begitu, Zan. oke. Sekali lagi, Untuk pertanyaannya cuma 5 pertanyaan tadi. Ya, oke. Dan selesai, kamu tutup. ya. Sekian.
Terima kasih Ayah udah mau diwawancara. Ya, segini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.